Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, mudah-mudahan hari ini kabar kita sehat semua ya. Kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa seperti yang biasa kita lakukan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Anak-anak, ibu sarankan karena kita sedang ada dalam masa pandemi sekarang ini, jangan lupa dengan protokol kesehatan yaitu 5M. Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker, kemudian memakan makanan yang sehat agar tubuh kita imunnya kuat. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya, pada pembelajaran ini Ibu harapkan kalian bisa melaksanakan tujuan pembelajaran, yaitu setelah membaca teks cerita pada tayangan PowerPoint, kalian mampu menilai tokoh yang terdapat di dalam cerita dengan benar. Dengan melihat teks tulisan pada PowerPoint, peserta mampu mendeskripsikan tokoh yang benar. Anak-anak, sekarang mari kita amati proses pembuatan kopi. Yang pertama itu ada pohon kopi ya. Kalian mungkin sudah tahu dan sudah pernah melihat bagaimana itu pohon kopi. Kemudian yang kedua, proses pemetikan buah kopi yang sudah matang. Nah, itu biasanya kalau buah kopi yang matang warnanya merah ya. Kemudian yang ketiga, ya proses pembuatan kopi. Melihat ke pembuatan kopi. Nah, ini yang terakhir yaitu proses pembuatan kopinya. Biasanya sering diminum oleh ayah kita di rumah, atau kalau ada tamu kita suka memberi secangkir kopi. Nah, kemudian silakan nanti diskusikan dengan teman-teman di manakah letak perkebunan kopi biasanya berada. Kemudian pertanyaan yang kedua, pekerjaan apa saja yang ada di perkebunan kopi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tugas dari masing-masing pekerja di kebun kopi? Anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita yaitu Semut dan Belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hei Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Hai semut, apa yang kamu lakukan? Siang begitu menyengat, tapi kamu bekerja keras mengangkut makanan. Kalau capek seperti itu buat apa? Itu pun tidak banyak. Sia-sia saja. Sebaiknya kamu santai seperti aku menikmati hidup ini. Santai."
Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin, jawab semut. Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu, kata belalang lagi. Sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari, sang semut sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya. Musim dingin pun tiba. Makanan sangat sulit didapat. Semua hewan lebih banyak mengurung di tempat-tempat yang aman dan hangat. Banyak yang menggigil kedinginan termasuk sang belalang. Lapar. Tidak ada makanan sedikit pun. Di mana aku bisa mencarinya? Dengan cuaca seburuk ini, tubuhku bahkan susah untuk digerakkan. Semuanya kaku. Rasanya tidak mungkin aku mencari makanan dalam keadaan seperti ini. Tapi aku terpaksa melakukannya. Karena tidak memiliki makanan sedikit pun, sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Apa yang terjadi? Di mana aku sekarang ini? Tenang Pak Belalang, Anda aman di sini. Ini makanan hangat untukmu ya. Biar badanmu cepat pulih kembali, ayo dimakan. Ya, kami begitu sinis dan meremehkan apa yang dilakukan saudara-saudara kecilku yang baik hati ini. Terima kasih. Sudahlah, memang sudah kewajiban kami sebagai sesama makhluk Tuhan. Kita memang harus tolong-menolong kan? Aku juga senang melakukannya. Akhirnya, mereka semua berbahagia. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, itu cerita yang Ibu bacakan pada hari ini. Setelah Ibu membacakan cerita tadi, tuliskan pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Yang pertama, pendapatmu tentang sikap semut. Yang kedua, pendapatmu tentang sikap belalang. Dan yang ketiga, sikap yang perlu kita contoh dari kedua tokoh tersebut. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu bacakan ceritanya dan sudah Ibu kasih tugas tolong dikerjakan. Setelah mengerjakan tugas, silakan mau dikumpulkan ke sekolah atau melalui WhatsApp grup kelas 4. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa dipertemukan kembali nanti di sekolah. Nama Titin Sutini, SPDSD, Unit Kerja SDN Pasir Kadu 2, Kecamatan Sukaresmi. Terima kasih.